Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi manusia itu dalam hal ilmu dan harta terbagi menjadi 4, kata Nabi. Disebutkan di dalam hadits yang sahih, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu, kata Nabi, diperuntukkan untuk 4 golongan manusia. Sesungguhnya dunia ini diperuntukkan, kata Rasul, untuk 4 golongan manusia. Siapa itu? Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta dan ilmu. Dia punya harta dan dia punya ilmu. Maka apa kata Nabi? Fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah. Maka dengan ilmu dan hartanya dia pun bertakwa kepada Tuhannya dan dia berusaha menyambung tali silaturahimnya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia pun mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Maka kata Nabi, orang yang seperti ini fahada bi afdalil manazil, orang yang berada pada derajat yang paling tinggi. Orang yang diberikan harta dan sekaligus ilmu. Ini orang yang paling tinggi derajatnya. Yang kedua, kata Nabi, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang yang Allah anugerahkan ilmu tapi harta tidak. Ilmunya ada, hartanya tidak ada, kata Nabi. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa shadiqun niyah. Orang yang seperti ini jujur niatnya. Yaqulu, dia pun berkata-kata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Andaikan, kata dia, aku punya harta, niscaya aku akan perbuat seperti apa yang diperbuat si fulan yang punya harta, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tapi dia cuman berandai-andai. Dia cuman punya ilmu, harta tak punya. Dia berangan-angan, andaikan dia punya harta, pasti aku akan melakukan kebaikan dengan hartaku itu. Maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Maka dengan niatnya seperti itu, maka pahala dia dengan orang yang pertama sama. Pahala dia dengan orang yang pertama sama, yaitu orang yang punya harta dan sekaligus ilmu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu golongan kedua. Golongan yang ketiga, kata Nabi, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Seorang hamba yang Allah berikan kepada dia harta tapi Allah tidak berikan ilmu. Lihat, Allah berikan harta tapi ilmu tidak ada. Ilmu agama tidak ada. Maka apa yang terjadi? Fahuwa yahbitu fi malihi. Maka dia pun berbuat serampangan pada hartanya, bi ghairi ilmin. Dia belanjakan hartanya di jalan yang tidak benar tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu. Dia tidak bertakwa kepada Tuhannya. Wala yasilu fihi rahimah. Dia tidak sambung tali silaturahimnya. Karena dia cuma punya harta, tidak ada agama. Nah, orang yang seperti ini, na'udzubillah, kata Nabi SAW, dia tidak kenal haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahada bi akhbasil manazil. Orang yang seperti ini paling buruk kedudukannya, paling buruk derajatnya, paling jelek orangnya. Ini orang yang seperti ini, yang diberikan harta tapi tanpa agama. Ini rusaknya orang kalau punya harta tetapi tidak punya agama. Nah, golongan yang keempat, kata Nabi SAW, wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Seorang hamba yang Allah tidak berikan harta dan juga tidak pula ilmu. Jadi hartanya tidak ada, ilmunya pun tak ada. Hartanya sudah tidak ada, agama pun tak ada. Maka apa yang terjadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Yaqulu, dia pun berandai-andai orang yang seperti ini, sudah tak punya harta, miskin, tak ada lagi agamanya. Dia berkata apa? Lau anna li malan, andaikan aku punya harta, kata dia, la amiltu fihi bi amali fulan. Niscaya aku akan perbuat seperti perbuatannya si fulan yang suka berfoya-foya, menghamburkan hartanya, membelanjakan hartanya bukan di jalan Allah.
Nah, dia kan cuman berandai-andai kan, dia cuman baru berniat, dia cuman mau bermaksud seperti itu kalau ada hartanya, tapi tidak ada hartanya. Tapi kata Nabi SAW, dengan niatnya itu, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa, maka dengan niatnya itu dosanya sama dengan golongan yang ketiga, yang punya harta tetapi tidak punya ilmu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari sini pentingnya harta itu dikawal oleh ilmu agama. Kalau orang cuma dikasih harta tapi tak ada agama, maka binasa orang yang seperti ini. Mendingan orang yang dikasih ilmu walaupun tak punya harta, orang yang seperti ini walaupun dia miskin tetapi dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama seperti orang yang punya harta yang dengan hartanya dia mampu membelanjakannya di jalan Allah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, syahidnya di sini, ketika ada orang yang berniat mau melakukan suatu dosa dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, berupaya, berusaha, bertekad kuat untuk melakukannya, tapi tidak jadi karena ketahuan atau gagal atau kedahuluan, yang seperti ini tetap mendapatkan dosa. Yang seperti ini tetap mendapatkan dosa. Tapi kalau cuman terbersit di dalam hatinya, misalnya terbersit di dalam hati kita mau melakukan suatu kejahatan, na'udzubillah, mau melakukan suatu dosa, terbersit saja dalam hati, di dalam pikiran, tetapi langsung kita tepis, langsung hilang, yang seperti ini tidak ada dosanya. Yang seperti ini tidak ada dosanya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dahulu para sahabat Nabi SAW minta kepada Nabi keringanan, supaya jangan sampai apa yang terbersit di dalam benak, di dalam pikiran, di dalam hati, itu pun dihisab dan dihukum oleh Allah. Di awal-awal Islam seperti itu, Pak. Jadi kalau kita baca di dalam Quran surat Al-Baqarah, di ayat-ayat terakhir itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa kata Allah? Jika kalian menampakkan apa yang ada di dada-dada kalian, atau kalian sembunyikan, mau kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, semua itu akan dihisab sama Allah. Ayat ini ya, di awal-awal Islam itu menunjukkan bahwa orang, Pak, kalau terbersit mau melakukan kejahatan, walaupun terbersit di dalam hati, mau melakukan satu kejahatan, itu sudah terhitung dosa. Itu di awal-awal Islam.